nemuin DM dia chat kangen sama teman cowoknya Mas Uya. Terus ada juga chatnya dia ngajak Bi untuk jumpa sama dokter kelamin untuk kontrol Mas Uya. Tunggu, dokter kelamin untuk kontrol? Iya, masa sampai teman cowoknya tahu segitunya Mas Uya. Aku udah pernah nikah. Anak berapa? Anak aku ada 3 Mas. Selama ini tuh aku sebenarnya udah nikah juga Mas Uya. Terus pas malam pertama itu istri saya tahu, saya langsung dicerain Mas Uya. Kita lagi sama-sama terus dia nyerain aku dalam keadaan panjang Mas. Yang buat saya ragu mau menikah sama Caca tuh karena dia dulu udah pernah selingkuhin aku Mas. Selingkuhannya itu polisi lagi Mas. Suami orang Mas, istrinya 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Uya Kuya atau Surya Utama SIP, Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia, sekaligus juga bacalek ya, calon legislatif DPR RI untuk Dapil Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, luar negeri dari PAN. Sekaligus juga minta doa restu istri saya juga maju juga mencalonkan diri menjadi DPRD Dapil 7 Jakarta Selatan untuk Setiabudi, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Pesanggerahan dan Cilandak. Kali ini ada klien kita lagi nih, pasang pacaran, suasana pacaran, suasana kekasih ya. Yang ceweknya datang ingin dihipnotis. Iya Mas Uya, saya mau dihipnotis. Caca namanya ya, Iya, sama Arif. Arif. Oke, udah berapa tahun pacaran? Pacaran kurang lebih 3 tahun Mas. 3 tahun. Jalan. Oke, mereka ini katanya dulunya sama-sama tinggal di Madiun ya? Iya. Iya, Caca ke Jakarta tuh cowoknya rela nyusul Caca Iya nyusul. dari Madiun ke Jakarta. Iya. Tapi Caca ada yang ingin diketahui dari pacarnya. Oke, siap ya. Soalnya dia kan dia yang ngajakin nikah, tapi dia yang ngundur-ngundur nikah juga. Oke. Jadi Caca mau dihipnotis. Oke. Dia ngajak nikah tapi dia yang ngundur nikah. Iya, Pasti ada sesuatu hal yang dititip-titupi, ya kan? Iya. Oke, Caca, tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan di mulut. Kalau lihat api, Caca harus hidup. Oke, untuk orang yang saya sentuh dengarkan sugesti saya. Untuk orang yang saya sentuh dengarkan sugesti saya. Katakan dengan jujur apa yang ingin Caca katakan, tapi jangan dikatakan jika Caca tidak ingin mengatakan hal tersebut. Oke, Caca, kenapa kamu minta dihipnotis, Caca? Soalnya saya nemuin DM dia chat kangen sama teman cowoknya Mas Uya. Hah? Kangen sama teman cowoknya? Iya. Gimana tuh? Di situ saya baca chatnya kayak katanya dia udah lama nggak ketemu Mas Uya. Jadi dia bilang kayak gitu. Kan aneh Mas Uya. Oke, ke siapa ya? DM-nya ke siapa? Ke si B Mas Uya, dia bilang kangen udah lama nggak ketemu. Ke si B. Ya. Namanya B. Bentar Mas Uya, ini bisa saya jelasin nih. Oke. Tapi Oke, Bibi itu cowok cewek. Di Instagram itu pasti ada foto-foto kan? Iya betul Mas Uya, fotonya cowok semua Mas Uya. Oke. Jadi lo curiga cowok lo nggak normal apa gimana? Iya Mas Uya, saya curiga dia kayak gitu Mas Uya. Lo nanya sama dia apa diem aja lo simpan di dalam hati? Saya belum bisa nanya ke dia Mas Uya, jadi saya pengen tahu nanti dari dia sendiri juga Mas Uya. Jadi namanya B gitu? Iya. BEE gitu? Iya. B itu kan bukan artinya lebay. Tawon ya kan? Bisa baby? Iya, B juga baby. Tapi dibilang kangen gitu katanya. Iya, bilang kangen. Beda Mas Uya, dia ngomongnya kan pakai emoticon love gitu Mas Uya. Bener nih Mas? enggak nih Mas Uya, ini salah ini. Tapi- Salah paham. Oh, Oke, salah paham. Nanti lu jelasin deh ya. Oke. Apalagi yang pernah lu temuin sehingga lu buat lu curiga gitu? Dia juga pernah lihat video pendek dia Mas Uya sama cowok gitu, gandengan. Terus? Di situ video pendeknya mereka senyum-senyum happy gitu Mas Uya, tos-tos gitu. Senyum-senyum happy, tos gitu? Iya, tapi sangat dekat Mas Uya. Menurut lu wajar gak sih kayak gitu? Itu nggak wajar Mas Uya, karena kan cowok sama cowok ya Mas Uya.
Oke, ini kayak ini kemarin yang baru kasus siapa tuh, Melisa siapa tuh? Curiga selingkuhan bukan sama cewek ya? Iya, iya. Cowok. Videonya di mana lokasinya? Itu di pantai Mas Uya, mereka berdua gandengan gitu. Happy lah Mas Uya, mereka itu semua. Oke, oke. Terus kamu berpikir dia nggak normal gitu? Ya, dia nggak normal, dia Mas Uya. Terus apa lagi? Lo nemuin apa lagi? Terus ada juga chatnya dia ngajak Bi untuk jumpa sama dokter kelamin untuk kontrol Mas Uya. Tunggu, dokter kelamin untuk kontrol? Iya, masa sampai teman cowoknya tahu segitunya Mas Uya? Kan saya jadi ngeri ya Mas Uya. Ini Bi cowok cewek nih Mas Arif? Hah? Susah Mas Uya jelasinnya nanti. Oke. Ya, tapi itu Instagram yang si Bibi itu yakin itu cowok? Saya yakin Mas Uya. Kan bisa aja ya cewek tapi berkedok cowok gitu kan? Iya juga sih Mas. Ntar dulu dong Mas Uya, jangan salah paham kayak gini, jangan jadi manas-manasin kayak gini. Ini kok jadi... Tuh, saya nggak manas-manasin. Justru mendingan kamu ketahuan selingkuh sama cewek apa sama cowok nih? Kan saya belain kamu justru. Ini saya bisa jelasin Mas Uya, nanti saya pasti jelasin semuanya. Oke. Gue bukannya mau kompor, gue cuma justru kan realistis, berpikir realistis gitu. Iya, cuman nih dia salah paham ini. Iya, mungkin itu hanya kamuflase aja mungkin ya Mas Uya. Bisa jadi itu akun cewek tapi namanya cowok atau foto cowok. Tapi nggak mungkin juga sih Mas Uya, soalnya kan dari emoticonnya tadi, yang chat tadi. Terus dia bilang kangen, segala macem. Tuh kan Mas, dia jadi kena komporan Mas Uya. Ya gimana nih, jadi salah paham jadinya kan, malah makin Iya, panjang. nanti lo jelasin ya kan. Tapi Bi itu ada nggak orangnya? Ada, dia ada. Dia sebenarnya sepupu gua Mas. Dia tuh sebenarnya sepupu gua. Nanti lo jelasin deh ya. Dan lo dihipnotis aja biar jujur ya kan. Sama satu lagi Mas, aku mau jujur sama dia karena aku udah bohong sama dia. Hah? Lo bohong sama dia? Iya Mas. Kenapa? Aku bilang usia aku 25 dan aku belum pernah nikah. Oh, tunggu. Usia kamu 25 dan kamu bilang kamu belum pernah nikah. Berarti kamu udah pernah nikah? Udah Mas, aku udah pernah nikah. Oke. Dan aku juga udah punya anak Mas. Udah punya anak? Hah? Anak berapa? Anak aku ada 3 Mas. Yang paling tua? Dia sekarang SD, usianya 10 tahun. Loh, umur kamu baru 25. Tapi anak kamu udah SD, berarti kan 10 tahun? Udah 10 tahun, 14, umur 14 kamu udah nikah dong. Oke, coba. Kamu nikah muda gitu bagaimana? Aku nikah 19 tahun Mas, langsung nikah lulus sekolah. Sekarang usia aku 31 Mas. Hah? 31, yang bener aja. 31, lo bilang ke dia 25? Iya Mas, aku bilang ke dia 25. Aku takut dibilang tua kalau aku bilang 31 Mas. Sementara umur cowok kamu? Dia umurnya 28 Mas. Jadi kamu lebih tua 3 tahun? Iya Mas, iya. Dan cowok kamu nih nggak tahu kalau kamu udah pernah nikah, udah punya anak 3? Dia sama sekali nggak tahu Mas, iya. Nah, lo nggak tahu lo? Nggak tahu Mas Uya. Baru tahu sekarang ini. Oke. Terus lo nikah? Udah cerai tapi kan? Aku udah cerai Mas, ya udah lama cerai. Cuma kan aku statusnya sekarang janda Mas ya. Oke, terus bapaknya anak-anak? Bapaknya anak-anak, aku udah nggak kontak lagi sama mereka. Anak-anak di lo maksudnya? Anak-anak Bukan ikut bapaknya? semua ada di saya Mas ya, ikut saya semua. Oke. Kenapa lo ngomong aja sama Arif selama ini? Lo udah punya anak, umur lo 31 gitu. Saya nggak mau nanti dia tolak saya Mas Uya, kan saya sayang sama dia. Aku juga takut kalau aku jujur nanti dia udah mundur Mas Uya. Aku juga pengen tahu dia untuk kenal sama anak-anak. Ya padahal jujur aja, nggak apa-apa. Lo nggak apa-apa kalau dia punya anak 3? Nggak apa-apa kalau emang dia jujur, bisa terima kok. Anak 3 nggak apa-apa ya? Nggak masalah. Kalau emang dia mau jujur sama aku, tapi kalau udah kayak gini kan
Gimana? Oke. Anak kamu yang paling gede cewek cowok? Cewek Mas Uya anak aku. Nah, anakku cewek Mas Uya, jadi aku takut kalau nanti kan sekarang banyak korban bapak tiri mencuri anak kan Mas Uya. Jadi aku takutnya di situ kalau aku jujur. Oh, Jangan pendek gitu lah pikirannya. Iya. Tapi tergantung cowoknya. Tapi emang banyak sih kan kasus-kasus yang kita tangani juga di lembaga bantuan Uya ya. Sekarang bapak tiri yang mencuri anak tirinya gitu kan. Tapi kan tergantung orangnya juga kan. Iya. Oke. Dan intinya lo sekarang mau nikah nggak sama Arif? Saya tetap mau nikah sama dia Mas. Tapi dia yang undur-undur terus. Dulu lo waktu nikah pertama resmi apa siri? Saya nikah siri Mas Uya. Oh jadi nggak ada surat-suratnya? Iya, nggak ada Mas Uya. Makanya kemarin saya bingung, saya mau jujur udah nikah atau enggak sama dia. Lo nikah siri anak 3 gitu? Iya Mas Uya. Jadi anak tuh ada akte lahirnya nggak? Semua ada. Ada nama bapaknya? Ada Mas Uya. Terus emang bisa nikah siri ada akte lahir? Saya nggak tahu Mas Uya. Kan dulu yang ngurusin bapaknya. Nembak kali ya? Ya, kayak gitu. Iya. Ada tercatat di situ. Iya. Oke. Nah, terus oke, sekarang gini deh, di depan lo ada Arif, apa yang ingin lo katakan sama Arif? Buat kamu, kita kan udah mau nikah. Jangan ada yang ditutup-tutupin, kita saling terbuka. Aku mau nikah muda, buat nanti bisa gaul sama anak-anak kita. Kalau memang kamu sayang dan cinta sama aku kasih waktu 2 kali 24 jam buat lamar aku. 2 kali 24 jam buat lamar Kang. 2 kali 24 jam. Harus 2 kali 24 jam. Harus Mas Uya biar tahu kalau seberapa dia cintanya sama saya. Kalau lapor RT. Oke, lapor RT 1 kali 24 jam. Ini 2 kali. Iya. Apa sih yang lo buat lo cinta banget sama si Arif nih? Karena dia mau berjuang bareng-bareng sama saya dari dulu sampai sekarang. Kemana-mana kalau susah bisa sharing. Jadi udah kayak sahabat hidup Mas Uya. Dan dia juga mau nerima kesalahan saya yang pernah saya lakuin dulu. Oh, kamu pernah? Iya Mas Uya, saya pernah selingkuh Mas Uya. Oh, dia tahu. Dia tahu Mas Uya. Dia maafin. Iya, dia maafin. Oke. Ya udah. Sekarang gini aja, untuk orang yang sesuatu dengan kasus saya. Kalau kita pengen menikah sama seseorang tuh artinya pasangan kita harus tahu kita luar dalam. Kalau luar dalam bukan dalam baju ya maksudnya. Luar dalam tuh hati kita, diri kita, luar kita seperti apa, semuanya. Apalagi masalah status. Kamu udah punya anak, nanti kan masalahnya kalau kamu nikah kan juga harus anak-anak itu kan harus bertemu dengan bapak sambungnya juga. Akan jadi masalah kalau kamu nggak bilang. Ya nanti kamu dia kecap bohong, nanti malah dia akan marah, akhirnya jadi pernikahannya berantakan. Terus masalah anak perempuan ya yang masuk udah usia remaja, ini emang jadi perhatian serius. Karena seseorang perempuan single parent yang punya anak cewek menikah lagi tuh harus diperhatikan lagi bahwa calon suaminya ini, calon bapak sambungnya ini juga orang yang benar apa enggak. Karena banyak kejadian memang ini faktanya di Indonesia nih, ya. Banyak bapak-bapak tiri yang mencabuli anak sambungnya, ya kan? Yang wanita, yang cewek gitu kan. Tapi tidak semua, tapi ada, ini faktanya ada. Jadi memang kita harus yakin banget pasangan kita adalah orang yang benar-benar punya akhlak, punya moral. Gitu ya. Dan ajari anak kita juga, anak perempuan kita, pendidikan seks sejak dini untuk mengetahui apa saja, hal-hal apa saja yang tidak boleh dilihat oleh orang lain dan tidak boleh dipegang oleh orang lain. Jadi anak kecil tahu. Ya, ini penting nih, pelajaran yang penting. Kasih tahu, ngomong sama Arif, saya udah menikah, saya udah punya anak 3, dan lain sebagainya. Kalau begitu, tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan pelan-pelan dari mulut, dan bangun. Kenapa kamu baru jujur kalau umur kamu tuh sekarang 31? Mas, aku ngomongin soal umur ya? Iya. Padahal rencana aku nggak ngomongin soal itu tadi. Ya udah, berarti kan kamu dari hati kamu ngomong. Udah, jujur aja, jujur ngomong nih. Kamu juga udah pernah nikah? Iya, aku mau jujur sama kamu, tapi aku takut kamunya pergi, takut kamunya ninggalin aku, jadi aku. Ya nggak harus gitu, harusnya kamu tuh jujur.
jujur dari awal aja. Aku minta maaf ya, aku udah bohong. Kalau kayak gini kan aku udah kecewa sama kamu. Aku minta maaf. Jadi kamu kecewa mau mutusin aku? Ya nggak tahu lah. Aku harus mikir-mikir dulu. Aku kan udah minta maaf. Aku udah jujur sekarang. Tolong dipikirin lagi. Nah, sekarang lu harus jelasin nih, Bini siapa nih? Ya udahlah mas, nggak usah dihipnotis mas. Udah jelas juga dari dia kok. Lo juga jangan gitu, lu cinta sama dia apa enggak? Ya kalau dibilang cinta ya cinta mas, tapi kan udah kecewa, dia udah Iya, sekarang lu harus jelasin juga itu Bi siapa. Harus banget ya mas? Ya terserah kamu sih, kita nggak maksa. Karena kalau lo nggak mau juga nggak mungkin bisa dilakukan. Oke lah, biar sama-sama jelas. Nah gitu, ya. Oke, Caca pindah ke sana. Oke, masih. Arif pindah ke sini. Lagi seperti kemarin kau tak tertahan. Bila kau memang kau rindukan aku, tataplah bintang-bintang di langit. Oke, Arif. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Ini itu, tapi lo konsentrasi. Nanti kalau lihat api lo harus tidur ya. Kita tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut, dan kalau lihat api lo harus. Untuk orang yang saya sentuh, dengarkan sugesti saya. Untuk orang yang saya sentuh, dengarkan sugesti saya. Katakan dengan jujur apa yang kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Oke. Gini. Tadi, sebelum saya nanya kenapa kamu mengundurkan nikah itu, saya mau nanya. Pengakuan pacar kamu tadi meragukan kamu tuh normal apa enggak? Gimana? Jadi gini mas ya, sebenarnya yang aku sebut Bi itu dia sepupu aku mas ya. Nah dia tuh nggak tahu kalau dia tuh sepupu aku, makanya kita tuh sedekat itu sama dia. Dia tuh fotografer mas ya. Tapi Bi itu emang cowok? Bi itu emang cowok mas ya. Tapi lo bilang kangen, kapan ketemu lagi gitu? Iya, karena di situ ya udah sedekat itu, kayak sepupu gimana sih mas ya. Ya kayak saudara gimana sih mas ya? Tapi nggak mungkin mas Uya, masa sepupu bisa kangen, emotikonnya juga aneh-aneh aja. Oke. Sama ini deh, gue tanya. Ada video kata gandengan tuh gimana? Ya itu tuh sebenarnya bukan video yang dia maksud maksudnya, kayak gandengan kita lagi pacaran gitu mas ya. Jadi itu tuh video kita tuh lagi hunting foto pre-wedding mas ya. Jadi di foto itu tuh kita lagi ngasih tahu ke klien kita kalau kita tuh harus gandengan biar feel-nya dapat gitu mas ya. Oh, ngasih contoh ke klien. Oh, jadi lo ibaratnya kerja jadi asistennya sepupu lo? Iya mas ya. Oke, lo ngasih contoh ke pengantennya? Iya. Terus? Nah dia tuh video itu tuh lupa saya hapus mas ya. Jadi dia udah lihat, dikira dia tuh aku ada hubungan apa-apa sama sepupu aku mas ya. Oh, padahal video lagi nyontohin ke calon pengantin harus bagaimana bikin videonya gitu? Iya mas ya. Oke, iya. Terus, sama ini gue nanya tapi nanya-nanya soal apa? Dokter kelamin tadi apa tuh? Nah, itu dia mas ya yang mau aku jelasin juga ke dia. Kalau selama ini tuh aku sebenarnya udah nikah juga mas ya. Apa? Sebenarnya aku tuh udah nikah juga mas ya. Tapi nikahnya nikah siri mas ya. Loh, mas berarti dia udah nggak jujur mas sama aku. Lo juga udah nikah, udah punya anak 3. Iya, tapi dia udah nggak jujur juga mas. Lo juga sama. Oke, lo udah pernah nikah? Iya mas ya, aku dulu udah pernah nikah. Terus udah cerai? Udah cerai mas ya. Cuman gara-gara waktu malam pertama dia tahu kalau aku tuh belum sunat mas ya. Hah? Malam pertama lo nikah, dia tahu lo belum sunat? Iya mas ya. Terus? Jadi aku tuh trauma mas ya sama tetangga aku dulu mas ya. Kenapa? Jadi tetangga aku tuh dulu waktu aku masih kecil tuh dia sunat mas ya. Cuman pas waktu dia sunat itu gak lama dari itu dia meninggal mas ya, seminggu dari sunat itu mas ya. Gara-gara sunat apa gara-gara apa nih? Jadi pas dia sunat itu kabarnya dia meninggal karena infeksi mas ya katanya. Oke, makanya aku jadi trauma mas ya. Jadi lo sampai sekarang belum sunat? Belum mas ya.
Oke. Terus jadi lo malam pertama istri lo dulu lo tahu belum sunat? Yang pertama iya Mas Uya. Terus pas malam pertama itu istri saya tahu, saya langsung diceraiin Mas Uya. Gitu. Ya makanya itu alasan saya nggak mau jujur sama dia dan mundur-mundur pernikahan ini Mas Uya. Lo dicerain di malam pertama pernikahan lo cuma gara-gara lo belum sunat? Iya Mas Uya. Itu yang buat aku trauma sama dia Mas Uya. Takutnya dia juga sama kayak yang sebelumnya Mas Uya. Oh jadi itu yang membuat lo takut buat nikah lagi? Iya Mas Uya. Jadi saya tuh kebayang-bayang terus kayak takutnya saya kalau nikah sama dia terus dia tahu saya belum sunat, dia malah nyerahin aku lagi Mas Uya. Di malam pertama lagi? Iya di malam pertama lagi Mas Uya. Jadi di malam pertama itu saya tuh udah pengen banget Mas Uya sebenarnya. Udah nggak tahan, udah birahi saya tuh udah tinggi banget. Udah tahu dia saya belum sunat, terus dia malah menjauh gitu Mas Uya, kayak jijik gitu. Malah marah-marah sama saya. Makanya saya diceraiin sama dia Mas Uya. Padahal udah nggak tahan banget di situ Mas Uya, saya tuh pengen banget. Nah, tapi kan sunat bukan di dokter kelamin Mas. Lo ngapain ke dokter kelamin? Nanya-nanya mas sepupu lo dokter kelamin? Iya takutnya kan dia kan punya saudara juga orang dokter Mas Uya nih. Takutnya tuh pas aku sunat tuh ada infeksi atau gimana Mas Uya, makanya aku jadi trauma Mas Uya, takutnya juga aku nanti udah sunat malah meninggal. Oh lo jadi pengen nanya ke dokter kelamin soal infeksi gitu? Iya. Tapi dokter kelamin udah ketemu belum? Iya tapi di dokter kelamin itu nggak ada hubungannya sama sunat itu Mas Uya. Tapi dokter kelamin itu udah jelasin Mas Uya, selama alatnya steril nggak akan ada infeksi Mas Uya. Oke, dan juga mungkin tetangganya dulu juga meninggal bukan gara-gara sunat ya, mungkin kan beritanya nggak jelas ya kan? Oke, jadi oke. Tapi sampai sekarang lu tetap belum berani sunat? Belum Mas Uya, saya masih kebayang-bayang sama cerita tetangga saya Mas Uya. Yang dulu meninggal gara-gara habis sunat? Iya Mas Uya. Oke, ini harus cari tahu nih meninggalnya gara-gara apa dulu ya kan? Malah baru ingat lagi nih saya, kalau di malam pertama tuh saya dimaki-maki, malah makin trauma lagi Mas. Bisa trauma masa lalu saya bisa keulang lagi. Makanya saya nggak mau nikah dulu Mas. Saya ulur-ulur. Lo belum berani sunat? Belum Mas. Lo takut jarumnya, takut suntiknya, takut sakitnya, apa takut karena ada kejadian masa lalu itu dulu? Sebenarnya lebih ketakut itunya sih Mas, masa lalunya Mas. Tapi lo sampai jarum suntik segala macam tuh nggak takut? Nggak takut Mas. Oh, cuman takut itu aja, takut kayak tetangga saya meninggal Mas. Iya. Lebih parah ya. Kalau Fahmi kan nikah, COD ayam geprek, besoknya hilang kan? Di malam pertama lagi hot-hotnya minta ceraiin. Iya Mas, coba bayangin aja Mas, kita lagi sama-sama terus dia nyerahin aku dalam keadaan panjang Mas. Oh gitu ya? Iya, semenjak dia minta cerai pas malam pertama itu aku langsung drop Mas, langsung ciut karena langsung ciut? Iya Mas. Iya. Oke. Jadi kamu belum sunat nih ya? Belum Mas. Gimana nih Cak? Iya. Ya nggak apa-apa Mas, aku tetap mau nikah sama dia. Malah kalau aku perlu, aku nemenin dia ke dokter. Sunat dulu. Ya walaupun aku nanti tutup mata juga, tetap aku mau temenin dia buat support dia. Oke. Tapi Caca mau nemenin lu sunat tuh katanya? Jangan Mas, nanti kalau dia ikut, nanti dia tahu bentuk itu aku Mas. Aku Mas. Pas mau sunat? Iya Mas. Oh iya. Ini kasus-kasus yang jarang terjadi nih. Sama satu hal lagi Mas, yang buat saya ragu mau menikah sama Caca tuh karena dia dulu udah pernah selingkuhin aku Mas. Dia selingkuhnya tuh pas kita lagi di Madiun, kita sama-sama di Madiun. Ceritanya kita mau hidup bareng di sana. Terus ketahuan deh dia ternyata di Madiun itu dia punya simpenan Mas. Punya simpenan? Iya Mas. Dia nyimpen orang itu begitu? Dia punya selingkuhan Mas. Oke, iya terus? Selingkuhannya itu polisi lagi Mas. Selingkuhan polisi? Iya. Tapi single bukan suami orang kan? Suami orang Mas, istrinya 2. Hah? Ini serius? Iya Mas. Iya Cak? Oke, terus di Madiun? Iya Mas. Terus? Istrinya udah 2. Terus
pas ketahuan itu dia lagi mau jalan main mas, warga sama aku mas, karena kan aku juga kerjanya di jalan ya, kayak kerja supir gitu kan, jadi sering di jalan. Nggak tahu dia lagi boncengan sama itu selingkuhannya mas. Terus lo lihat? Iya aku lihat di situ mas, aku langsung tegur sih mas. Pas sudah di kosan baru aku tanyain tadi keluar sama siapa. Ngaku nggak dia waktu itu? Awalnya dia nggak ngaku mas. Terus akhirnya aku minta buka chat dia, ternyata beneran ada mas chatnya sama selingkuhannya mas. Dan taunya itu polisi? Taunya itu polisi, saya desek terus tuh siapa. Terus dia ngaku tuh mas akhirnya, dia tuh polisi. Udah istri 2? Iya udah istri 2 mas. Caca tahu nggak dia udah punya istri 2? Tahu dia tuh kalau udah punya istri 2 Terus akhirnya apa yang lo lakukan? Ya akhirnya Caca semenjak ribut itu mas, dia pergi ke Jakarta mas. Dia pergi ke Jakarta tuh sebenarnya bukan nyari kerja mas, mau menghindari masalah mas. Oke, terus? Terus akhirnya aku selesain sendiri mas sama si polisi mas. Gimana caranya? Awalnya aku chat dia mas, cuman dia nggak mau balas chat aku mas. Dia tuh menghindar terus. Akhirnya aku tanya-tanya, Caca mau ngaku mas, kalau dia tuh dinasnya di Polsek Madiun. Oke. Aku tanya langsung sama temennya di sana mas, dikasih tahu lah atas nama inisial G itu mas. Iya. Kasih tahu, aku temuin dia, aku tanyain dia. Awalnya dia nggak ngaku mas. Terus semenjak aku mau bikin laporan itu, mau lapor ke Propam? Iya, akhirnya dia takut mas. Dia ngaku, ya sudahlah kalau udah terjadi mau gimana mas. Saya juga sebenarnya kasihan mau lapor juga. Bisa aja saya mau lapor, cuman saya kasihan mas mau lapor. Karena dia udah punya anak, punya istri 2. Jadi ya sudah saya ikhlaskan saja mas. Terus Caca ke Jakarta tuh? Iya, Caca ke Jakarta, terus akhirnya aku nyusul ke Jakarta mas. Lo dulu nyusul ke Jakarta, terus lo balik maafin Caca gitu? Iya. Akhirnya dia minta maaf, terus aku maafin mas. Terus akhirnya kita berjuang bareng-bareng di Jakarta. Aku ke Jakarta ini demi dia mas. Kerjaan aku di Madiun aku tinggalin. Semuanya ya demi dia mas. Dan lo nemenin dia di Jakarta sekarang? Iya mas. Dan lo sekarang di Jakarta kerja nggak? Di Jakarta freelance mas. Ngapain aja? Ya kadang kalau ada kerjaan apa aja aku kerjalanin mas. Seperti? Ya kayak apa, supir panggilan, supir ya gitulah mas, kayak supir-supir gitu aja. Oke. Jadi belum ada kerjaan tetap nih? Belum mas. Oke. Ya udah gini. Sekarang coba lo omongin sama unek-unek sama Caca, apa perasaan lo, coba lo omongin. Ca, coba lu, harusnya lu tahu dong Ca, gue tuh sayang banget sama lu Ca. Lu sadar Ca, harusnya Ca, kalau gue tuh sayang banget sama lu Ca. Tapi semenjak gue tahu lu udah nikah, punya suami, punya anak, gue kecewa Ca. Kenapa nggak ngomong dari awal aja Ca? 2 kali lu Ca, lu kayak gitu Ca sama gua, lu selalu bohongin gua. Padahal kalau lu ngomong, kalau lu cerita ke gua lu udah punya anak, gua juga bakal terima Ca. Gua juga siap tanggung jawab. Walaupun sekarang gua belum ada kerjaan tetap, gua siap Ca tanggung jawab. Oke, dia minta lu nikah atau ngabarin lo mau nikahin dia dalam 2 kali 24 jam, gimana lo? Aku mau mas, tapi aku juga minta waktu buat sunat dulu mas. Oke. Karena kan malu juga kalau belum sunat terus nikah, nanti takutnya dia gitu lagi mas, kayak istri saya yang pertama. Aku butuh waktu mas untuk ngumpulin keberanian untuk sunat mas.
Oke, sekarang ini dengerin gue. Lo dulu nyamperin polisi aja ke kantor polisi. Lo nyamperin ke kantor polisi ya? Iya mas. Lo berani demi memperjuangkan Caca, pacar lo. Apalagi perkara sunat, perkara enteng. Nanti gue sugesti deh, kalau perlu nanti gue yang temenin lo ke tempat sunat. Kayak dulu karyawan gue juga Adre dulu baru sunat pas saat mau nikah tuh. Iya gak lu? Iya kan? Duh. Umur berapa Adri lu sunat tuh? 29. Baru nikah. Sama nih. Di 29 baru nikah. Di sunat Tebet nih. Kalau perlu nanti lu gua biayain deh sunatnya deh. Ya. Oke, intinya gini, lu harus berani. Lu inget kalau lu trauma ngedenger ada tetangga lu dulu meninggal setelah sunat, mungkin bukan gara-gara sunatnya dia meninggal, mungkin hal lain. Kan bisa aja jadi gosip gara-gara infeksi atau segala macam. Sekarang ingat aja gini, lo pernah memperjuangkan Caca sampai lo nyamperin kantor polisi, ya, ke polisi yang jadi selingkuhan pacar lo. Lo berani. Jadi lo harus ingat itu supaya lo berani untuk sunat demi memperjuangkan Caca. Udah, sekarang lo harus memaafkan Caca. Caca juga bohongin lo soal umur, soal dia pernah nikah. Lo juga kan pernah nikah, gak bilang sama Caca. Sama-sama saling memaafkan. Itu aja. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut, dan bangun. Main nangis, Cak. Kamu udah pernah nikah? Hah? Kamu tadi ngomong udah pernah nikah. Iya. Kalau aku udah pernah nikah. Kenapa nggak jujur? Sama kan kamu juga nggak jujur kan? Ya udah, sekarang lupain yang dulu, nggak usah dibahas, nggak usah diungkit. Lu cinta sama Caca apa enggak? Cinta mas. Caca cinta sama Arif. Cinta, Mas. Ya udah, Caca mau nikah sama Arif. Mau, Mas. Arif mau nikah sama Caca. Mau mas. Ngomong. Mau. Kapan kamu mau ngelamar aku? Kasih aku keberanian untuk Kan kasih nanti, aku waktu aja. Iya, tapi aku bisa temenin kamu nanti. Ya kita lihat nanti aja. Kamu cinta nggak sih sama aku? Aku cinta sama kamu. Kamu nerima anak-anak aku nggak? Kan dari awal aku udah bilang, kalau kamu jujur dari awal, aku bakalan terima. Cocuit. Nah, ini yang gue seneng nih dari Proses Uya-Kuya. Nikah udah. Iya, Mas Uya. Iya mas. Caca mau kan nikah walaupun dia belum sunat? Mau, Mas. Gak apa-apa bro, karyawan gue juga 29 tahun baru sunat. Ya, Iya mas. santai. Ya, Caca mau nemenin dia sunat? Jangan mas. Mau, saya mau nemenin. Jangan. Jangan. Malu dong. Ya, nanti kita live streaming. Aduh, ya udah, ikut bahagia buat Caca dan juga Arif ya. Iya mas. Arif dan soal kerjaan pasti ada rezeki. Istri tuh nggak ada nikah. Saya mah Astrid itu waktu dulu nikah baru kerjaan mengalir, ya. Orangnya jujur gak? Jujur. Tuh, kalau ada yang mau pakai Arif jadi supir bisa tuh hubungin saya ya. Bisa nyupir mobil apa aja? Semua mobil bisa. Matic, manual bisa Matic, semua. manual bisa. Tuh, kalau ada hubungin saya nanti saya. Ya, oke. Terima kasih banyak guys. Ya, kita pamit dulu, bahagia buat Caca dan Arif. Kita doakan semoga kalian cepat menikah. Kasih tahu kalau nikah siapa nanti kita datang. Ya, Siap, Mas Mas. Uya. Ya. Oke. Kalau gitu, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lagi seperti kemarin, kau tak tertahan.